Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bertemu untuk pertama kalinya dalam persekutuan online GKI Peterongan. Justru dalam masa pandemi ini kita semakin giat untuk bersekutu, dan tema pada persekutuan online pertama kali ini adalah tentang doa. Dan ini adalah tema yang sangat bagus. Kenapa? Karena justru dalam masa pandemi inilah kita dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalin hubungan yang intim dengan Dia. Melalui apa? Melalui doa. Karena dengan doa itulah kita berkomunikasi, menjalin hubungan yang lebih intens dengan Tuhan kita. Dan doa tidak hanya dilakukan hanya 1-2 kali dalam sehari, tiap saat di mana kita mempunyai waktu luang, kita mengkhususkan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Ya, mari kita mulai persekutuan online ini dengan kita mengangkat sebuah lagu, yaitu Dia hanya sejauh doa. Tuhan kita, Dia dekat di hati kita karena Dia hanya sejauh doa, dan itu sama dengan perkataan dekat sekali. Ingat masih ada
kita berdoa bersama-sama. Aba Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, bahwa Engkau masih memberikan kami nafas hidup, Engkau masih menyertai kami, bahkan Engkau memproteksi kami, sehingga keadaan kami sampai dengan hari ini masih sehat, baik apa adanya. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami memulai persekutuan online GKI Peterongan ini. Dalam masa pandemi ini, kiranya kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami semakin mengenali akan pribadi dan hati-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, bahkan apa yang kami perkatakan, semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami lebih lagi Tuhan, untuk mengasihi Engkau, dan mempergunakan waktu-waktu kami saat ini lebih lagi khusyuk, mendekat, berdoa padamu Tuhan, karena kami ingin Tuhan memiliki hubungan yang spesial, hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus, berkati Tuhan akan persekutuan online ini, kiranya boleh membawa berkat bagi jemaat GKI Peterongan dan siapapun yang mengikutinya, melihatnya melalui YouTube, dan juga berbagi kemuliaan nama-Mu saja, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati sampai dengan hari ini. Kiranya Engkau yang akan terus pimpin, bimbing kami, sehingga kami akhirnya Kau dapati sempurna di hadapan Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian, yaitu doa mengubah segala sesuatu. Berdasarkan di dalam Alkitab, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, dari Yakobus 5 ayat yang ke-15 dan 16 berkata demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Melalui ayat yang kita dengarkan ini tadi, itu terrefleksikan dalam lagu yang akan kita nyanyikan ini. Doa mengubah segala sesuatu. Kemampuanmu berdiam di
Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bapa yang di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini karena anugerah-Mu kami boleh hadir di hadapan-Mu, kami boleh bersekutu dalam persekutuan doa online pada pagi hari ini Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar firman-Mu, berikan roh hikmat pada kami, roh pengertian pada kami, untuk kami dimengertikan Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara Bapa, pakailah hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya, karena Engkau sendiri yang akan berbicara dan menyampaikan pesan dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan belajar dari Yohanes 15 ayat 1-8. Yohanes 15 ayat 1-8, demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, karena ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, terlebih berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan. Saya akan menggarisbawahi di ayat yang ke-7, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini selaras dengan Markus 11 ayat 24, Bapak, Ibu, yang bunyinya demikian. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Demikian Bapak, Ibu. Saya punya teman Bapak Ibu, suami istri ya. Saya kenal baik suaminya, demikian juga kenal dengan istrinya Bapak Ibu. Kemudian istrinya ini cerita bahwa suaminya digondol kalong wewe. Ya, digondol kalong wewe, kemudian sudah sekian lama meninggalkan. Ya, ini teman saya juga. Kemudian teman yang perempuan ini konsultasi ke pendeta, ya. Jawabnya pendeta apa, Bapak Ibu? Doakan. Sudah diajak doa, kemudian didoakan. Dia tidak puas Bapak Ibu yang ibu ini. Kemudian tanya pendeta yang kedua, ya. Pendeta yang kedua pun ternyata jawabannya sama, Pak. Doakan, ya. Judek ini, kok semua jawabnya doa. Sampai akhirnya pendeta yang ketiga jawabannya sama. Tampaknya ibu ini juga teman saya tidak puas ya. Kok semua jawabnya gampang doa gitu loh. Akhirnya ketemu saya cerita, piye Pak Panji. Harapannya saya jawab berbeda gitu loh. Wong Pak Panji orang sekuler, mungkin kon lapor polisi apa piye gitu ya. Saya bilang didoakan Bu, nek perlu fotonya dipasang, kemudian nama, tempat tanggal lahir lengkap, dan kalau perlu ibu doa yang dulu saya pernah lakukan, namanya doa khusus dengan jam yang tertentu. Di Alkitab mungkin tidak ada ya, itu saya dapat dari dosen saya. Doanya jam 12 malam, ini
mungkin tidak jam 12 malam, jam 3 pagi, 6 pagi, 12 siang, jam 6 sore. Karena orang ketika tidur jam 12 malam, enak-enaknya tidur suruh doa. Baru tidur sebentar, jam 3 pagi bangun doa. Tidur sebentar jam 6 ya. Kalau perlu begitu. Kalau masih kurang, Bu, doa puasa. Kalau masih kurang ya. Tampaknya ibu ini akhirnya nurut. Orang yang sekuler pun juga bilang doa itu ya. Kemudian kira-kira mungkin setengah tahun sampai 1 tahun, saya mendengar kabar Bapak Ibu ya. Suaminya ini kembali. Tapi kembalinya dengan cara yang mungkin kurang enak. Jadi teman saya ini kecelakaan, kemudian yang dihubungi ya ini, yang istrinya yang sah gitu ya. Istrinya kemudian merawat dan sebagainya, dan saya juga ke rumahnya menengok. Kemudian si istri ini bilang, betul Pak Panji, doa itu kuasanya besar. Ya itu memang cara Tuhan ya. Artinya tidak kembali dengan tapi kecelakaan dan sebagainya itu cara Tuhan. Ini Bapak Ibu bahwa seringkali kita meremehkan kuasa doa ya, kuasa doa. Kita juga belajar dari Alkitab Bapak Ibu banyak kuasa doa yang sudah dilakukan. Pertama adalah Eliezer yang disuruh oleh Abraham, Bapak Ibu, Abraham. Ya. Abraham menyuruh Eliezer untuk mencarikan jodoh bagi Ishak. Apa yang dilakukan Eliezer? Dia berdoa. Tuhan, orang yang kamu kirim, yang menolong saya, itulah yang kau berikan. Ya. Nah, Tuhan menjawab. Kemudian bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, Bapak Ibu, berdoa minta supaya dilepaskan. Ya tentunya tidak semudah itu, meskipun dengan susah payah akhirnya bangsa Israel juga dilepaskan. Yang lain misalkan Petrus Bapak Ibu yang dipenjara. Ya. Petrus dipenjara, kemudian Petrus berdoa, dan akhirnya juga dilepaskan. Kita juga belajar tentang Paulus Bapak Ibu, Paulus dan Silas. Nah, akhirnya juga dilepaskan, bahkan terbukanya pintu-pintu penjara karena itu ya, doa-doa ini. Tentunya kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan doa ya. Apalagi yang sejak lahir sudah Kristen tentunya akrab dengan doa. Doa itu apa Bapak Ibu? Ya kita seringkali sudah terbiasa ya, doa itu komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi. Seberapa besar Bapak Ibu, seberapa dalam Bapak Ibu kehidupan doa ya. Apakah doa hanya ketika mau makan, mau tidur ya. Sebenarnya doa itu dilakukan bisa setiap saat. Bisa setiap saat Bapak Ibu ya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, kita berdoa ya. Apakah selalu dilakukan dengan memejamkan mata Bapak Ibu? Saya kira tidak ya. Bisa dalam hati ya. Cuma kalau kita melek kemudian Pak Andreas ngawe-awe burger gitu kan kita tidak konsentrasi Pak. Ya. Sebaiknya memejamkan mata, konsentrasi. Tapi sebenarnya tidak harus memejamkan mata Bapak Ibu. Kemudian doa itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah dalam hati ataukah kita mengucapkan ya? Kita bisa dalam hati, bisa mengucapkan. Kita bisa memperkatakan, Bapak Ibu. Kita bisa memperkatakan. Dari sini kita lihat Bapak Ibu bahwa kita seringkali meremehkan kuasa doa. Dan kita seringkali melupakan bahwa doa itu demikian besar kuasanya. Beberapa hal ini kita seringkali bahwa kok doa saya tidak dikabulkan Bapak Ibu ya. Bukan masalah berkuasa atau tidak, tapi dikabulkan atau tidak. Maka kita harus memperhatikan bahwa selama firman Tuhan itu ada dalam diri kita. Kalau tadi dikatakan pokok anggur dan carang, kita itu carang, kita itu ranting ya. Maka harus jadi satu ya, harus jadi satu. Apa yang dikehendaki Tuhan itu yang kita lakukan. Seberapa Bapak Ibu akrab dengan Tuhan ya. Seberapa Bapak Ibu memahami kehendak Tuhan. Nah, selama firman Tuhan ada dalam diri kita tahu apa yang kita minta Bapak Ibu. Yang kedua bahwa firman Tuhan ini
Kalau kita abaikan, maka itu merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, kita mengabaikan firman Tuhan. Berikutnya, bagaimana kita mengetahui firman Tuhan untuk membentuk hidup kita. Ya, kalau kita tidak akrab dengan Tuhan, bagaimana kita tahu? Ya, kadang dengan istri aja tidak paham. Ya, itu ada satu tes. Ya, suami istri sudah sekian lama menikah, nah, nanti dites. Istrinya kesukaannya apa? Oh, merah, ternyata istrinya bilang bukan. Makanan kesukaannya apa? Bakso, ternyata sate. Wah. Jadi kadang suami aja enggak tahu gitu. Nah, bagaimana kita memahami akrab dengan Tuhan? Tentunya ya tadi komunikasi terus. Komunikasi terus, kita berdoa menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga dari sini kita lihat bahwa kita menyadari doa itu nafas hidup orang Kristen. Doa itu sebagai gaya hidup orang Kristen. Kalau di masa pandemi ini pakai masker seperti sekarang ini sebagai bagian dari hidup orang di dalam menjalankan kegiatan, ya, maka doa ini sebagai bagian itu. Ya, kita menyadari bahwa kita melakukan karena memang satu bentuk gaya hidup yang harus kita lakukan. Kemudian kita belajar juga tentang doa ini ya. Apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah ya? Seringkali tadi saya katakan bahwa Tuhan belum mengabulkan ya. Kita seringkali menggerutu, seringkali memarahi Tuhan ya. Kita lupa bahwa sebenarnya ada apa di balik yang Tuhan kehendaki ya. Sebenarnya apa yang ingin Tuhan lakukan untuk diri kita. Sama juga ada satu kejadian di satu negara, Bapak Ibu. Gereja ini akan dilelang, Bapak Ibu, dilelang ya. Gereja ini akan dilelang, maksudnya bukan GKI Peterongan, Bapak Ibu ya. Ada satu gereja yang akan dilelang, kemudian karena jemaatnya makin sedikit, tinggal yang tua-tua Bapak Ibu ya. Yang tua-tua ini berdoa siang malam, supaya gerejanya tidak dilelang. Kemudian ada seseorang yang dari luar kota kebetulan menginap di sana, di hotel, dan karena kegiatannya belum, dia iseng-iseng ikut acara lelang itu. Dia seperti digerakkan oleh Roh Kudus gitu loh. Dia ikut lelang sampai menang. Ketika ditanya, dia tidak tahu kenapa dia ikut lelang dan kenapa dia berkeinginan memenangkan lelang tersebut. Setelah menang lelang, orang ini kemudian para orang-orang tua yang berdoa tadi mendekati Bapak. Sekarang Bapak pemilik gedung ini, ya, pemilik gedung ini, ya, pemilik gedung ini berarti terserah Bapak gitu loh. Lah siapa Bapak Ibu? Saya orang-orang yang mendoakan supaya gereja ini tidak dilelang. Dan ternyata jawabannya mengejutkan. Orang ini bilang bahwa gereja ini diberikan kepada tadi yang berdoa. Jadi ini satu cara Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang seringkali kita tidak tahu. Ya. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu bahwa kita sudah tahu ada kuasa doa. Ya. Ada kuasa doa. Doa yang kita lakukan itu bagaimana ya Bapak Ibu. Di masa pandemi ini semua orang susah Bapak Ibu ya. Susah ya Pak. Pak Andreas susah enggak? Susah ya. Bapak Ibu mungkin susah ya. Banyak perusahaan bangkrut. Banyak perusahaan melakukan PHK. Saya berdoa Bapak Ibu. Doa saya ucapkan, ya, saya perkatakan. Mungkin orang menganggap saya termasuk teologi berkat, Pak. Ya. Saya perkatakan bahwa Tuhan memberkati saya, memberkati perusahaan saya, memberkati proyek-proyek saya, Pak. Kemudian 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu banyak proyek yang dibatalkan, Pak. Kemudian saya setiap malam berdoa dan Tuhan menjawab, Pak. Tuhan menjawab, proyek yang dibatalkan suruh jalan lagi, Pak. Ya, saya juga tidak tahu itu. Itu sudah dibatalkan, saya ditelepon, Pak, suruh jalan lagi. Cuma ada 2 syarat yang Bapak mesti penuhi. Yang pertama, Bapak berani enggak? Karena ini COVID. Ya.
Jadi yang kedua, apapun risikonya bukan kita. Nanti pegawainya Pak Panji kena COVID, ya saya enggak mau tahu gitu loh. Berani enggak? Oh, saya bilang berani. Gitu. Ya. Jadi ada 2 pekerjaan yang kemudian yang di luar Jawa juga jalan Pak. Di Papua ya. Kalau ke sana harus swab Pak, ya, itu jalan. Itu Jun kita rapat diskusi berani enggak? Ya berani, ya sudah. Itu jalan. Jadi kita perkatakan Bapak Ibu ya. Saya perkatakan ya. Seperti juga tadi pagi saya minta seorang perawat untuk ibu saya Pak, ya, Bu Nakulo itu. Saya doa tadi siang sudah dijawab Pak, ya. Sehingga orang melihat kok gampang banget ya, gampang banget itu ya. Tapi itulah yang sudah saya lakukan ya. Dan saya bukan bermaksud menyombongkan diri, kalau orang lain pusing tidak ada proyek, saya pusing Pak. Mungkin sombong itu ya, kebanyakan proyek Pak. Loh betul itu Pak, saya pusing Pak. Jadi masa pandemi mungkin orang menganggap saya sombong ya. Tapi Tuhan memberikan ya. Meskipun itu pun masih di bawah target Bapak Ibu ya, di bawah target. Mungkin kalau teman-teman itu hanya 30%, saya hari ini 50% ya. Ini masih ada beberapa bulan mungkin bisa bertambah. Tapi yang saya lakukan bahwa doa-doa saya Tuhan menjawab Bapak Ibu. Bukan karena kesombongan saya, tapi karena tadi ya, kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan Tuhan. Dari sini kita lihat Bapak Ibu, kita mengambil satu pelajaran. Yang pertama adalah doa sebagai nafas hidup orang Kristen, doa sebagai gaya hidup kita. Yang kedua, hiduplah akrab dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kendaki untuk diri kita. Seringkali kita minta yang sebetulnya tidak pas dengan kita, yang tidak sesuai dengan kita, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian jangan sekali-kali meremehkan kuasa doa, Bapak Ibu ya. Karena di dalam doa ada kuasa yang besar ya. Dan kalau doa tidak dijawab, kita minta hikmat ya. Apa maksud Tuhan di balik semua itu? Ya, apa maksud Tuhan? Karena seringkali kita tidak tahu yang terbaik untuk diri kita. Nah, saya mengajak Bapak Ibu menjadi pendoa syafaat, tentunya supaya pandemi ini segera berakhir. Ya, kalaupun tidak segera berakhir, ya kita tetap melakukan protokol kesehatan, kita mendoakan, dan mudah-mudahan ataupun kalau saya punya keyakinan kita mendapatkan satu jawaban dari doa-doa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan bisa mengabulkan doa kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya bukan kesombongan iman kami, hati kami, tetapi semuanya karena anugerah-Mu, karena kuasa-Mu untuk mewujud nyatakan kasih-Mu kepada kami ya Bapak. Kiranya doa ini boleh menjadi satu harapan, satu keyakinan kami boleh mengimani dan mengamini semua yang kami naikkan dalam doa kami. Kami berdoa juga untuk kondisi bangsa dan negara ini ya Bapak. Dengan pandemi ini kiranya segera boleh berakhir. Kalaupun belum berakhir, kiranya Engkau tetap berikan kami perlindungan, damai sejahtera, proteksi ya Bapak. Proteksi kami dari sakit penyakit, proteksi kami dari virus, proteksi kami dari segala kuasa-kuasa jahat Bapak. Proteksi kami ya Bapak, untuk kami masing-masing ya Bapak. Berkati gereja ini Bapak, meskipun masih online, berkati pendeta, majelis yang mengurus para pengurus dari gereja ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara ini Bapak, dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri ya Bapak. Kiranya Kau berikan hikmat-Mu, mereka mengurus negara ini dengan takut akan Kau Bapak. Berikan juga untuk perlindungan kota dan bangsa ini. Kau proteksi kota dan bangsa ini Bapak, dari segala
mara bahaya, penyakit, bencana, ya Bapak. Kiranya kalau tetap menyertai kami melewati masa sulit ini. Tapi kami boleh yakin, melihat Engkau masalah menjadi kecil. Tapi kalau melihat masalah, Engkau menjadi kecil. Kami boleh bergantung sepenuhnya pada Engkau Bapa. Dan sebentar kalau kami tidak mengakhiri persekutuan doa online ini, kami boleh pulang dengan membawa berkat-Mu. Kasih karunia Allah Bapa dengan sinarnya, persekutuan dengan Tuhan Yesus, dan penyertaan dengan Roh Kudus akan melindungi, membimbing kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Semua yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih, selamat beraktivitas.